Tidak terasa kandungan Nafisa sudah memasuki bulan keempat dan perutnya juga sudah mulai terlihat. Nafisa tidak bisa ikut wisuda yang dilaksanakan oleh kampus bulan lalu karena tubuh dia drop dan harus dirawat di rumah sakit. Awalnya Nafisa memaksa untuk tetap hadir karena itu adalah wisudanya dan dia mau menghadirinya sendiri. Tapi setelah diberikan nasihat oleh para orang tua dan juga Adnan, Nafisa nurut untuk tidak hadir. Akhirnya Ambi Bakir dan Umi Fatima yang mewakili Nafisa untuk menghadiri wisuda itu, dan Nafisa menjadi lulusan yang terbaik karena memiliki nilai yang sempurna. Setelah dirawat selama 4 hari, akhirnya Nafisa diizinkan pulang dan diminta untuk menjaga kandungannya dengan baik, serta makan makanan yang sehat buat kandungannya. "Ayo Mbak ikut makan siang sama aku," ajak Nafisa kepada Lestari yang baru bangun tidur dan datang ke dapur. Nafisa sedang makan siang sendirian karena Adnan berada di kantornya. "Lo kenapa sih selalu baik sama gue? Padahal gue sudah jahat sama lo," tanya Lestari dan mengambil minum. Nafisa sangat terkejut karena Lestari mau bicara dengannya. "Dan apa ini?" Lestari duduk di kursi sebelahnya. "Mbak gak pernah jahat sama aku. Itu mungkin cara Mbak untuk menerima kehadiran aku di sini dan aku tidak apa-apa," kata Nafisa. "Ayo Mbak makan siang sama aku. Sepi makan sendiri kayak gini," ajak Nafisa dan ingin berdiri untuk mengambilkan piring buat Lestari. "Gue ambil sendiri aja, nanti kalau lo kenapa-kenapa, gue lagi yang disalahkan oleh Mas Adnan," kata Lestari yang berdiri dan pergi ke dapur untuk mengambil peralatan makan. Otak Nafisa berpikir keras. Apa Lestari sedang dirasuki oleh setan yang baik sampai sifatnya 100% berbeda dari biasanya? Walaupun perkataannya masih sedang dingin. Kalau memang Lestari dirasuki setan baik, biarkan saja setan itu di dalam tubuh Lestari. Biar hubungan mereka setiap hari seperti ini, dan tidak ada lagi pertengkaran di dalam rumah ini. "Ngapain lo natap gue kayak gitu?" tanya Lestari yang kembali ke meja makan dengan membawa peralatan makannya. "Gak apa-apa Mbak," jawab Nafisa dan dengan cepat mengalihkan pandangannya ke piring nasi miliknya. "Lo aneh, lihat gue tiba-tiba baik sama lo," tanya Lestari dan dengan tidak sadar, Nafisa menganggukkan kepalanya. "Ngangguk lagi," kata Lestari saat melihat Nafisa menganggukkan kepalanya. Maaf Mbak, bukan begitu maksud aku," kata Nafisa dengan cepat setelah sadar dengan apa yang dia lakukan. "Gue cuma lagi mau baik aja sama lo. Capek juga berantem terus," kata Lestari dan mengambil makanan. Lestari hanya makan nasi sedikit karena dia sedang diet. Dia akan melakukan pemotretan 3 hari lagi dan dia tidak mau bentuk tubuhnya tidak bagus saat pemotretan. "Mbak, banyakin makannya," kata Nafisa karena melihat piring Lestari yang isinya sedikit. "Lo mau buat tubuh gue gemuk saat pemotretan nanti?" tanya Lestari masih dengan nada dinginnya. "Maaf Mbak," ucap Nafisa dan setelah itu memilih buat diam agar tidak memancing emosi Lestari dan fokus menghabiskan makanan yang ada di piringnya sendiri. Hening beberapa saat sampai akhirnya Lestari mengusir keheningan itu dengan sebuah pertanyaan yang membuat Nafisa sangat gugup mendengarnya. "Berapa usia kandungan lo?" tanya Lestari dan nada bicaranya sudah mulai santai tidak dingin lagi. Nafisa terdiam sebentar untuk mencerna apa yang ditanyakan oleh Lestari dan dia kaget dengan pertanyaan itu, karena di luar dari pikirannya. Nafisa pikir Lestari tidak akan menanyakan tentang kandungannya, tapi ternyata pikirannya salah. "Maafkan hamba karena sudah berpikiran buruk ya Allah," kata Nafisa di dalam hatinya karena dia sudah berpikiran buruk terhadap Lestari. "Gue nanya sama lo bukan sama patung," kata Lestari dengan menepuk pelan lengan Nafisa dan membuat Nafisa sadar dari lamunannya. Maaf Mbak," kata Nafisa yang entah sudah berapa kali meminta maaf kepada Lestari dalam waktu 1 jam ini. 4 bulan Mbak," jawab Nafisa dengan suara yang sedikit dipelankan dan Lestari mengangguk-anggukkan kepalanya. "Boleh gue pegang?" tanya Lestari dan membuat Nafisa terdiam. "Cuma sebentar aja. Gue ingin merasakan bagaimana punya perut buncit," kata Lestari dengan nada sedikit memohon dan Nafisa tidak tega menolak permintaan Lestari. "Boleh Mbak,"
Jawab Nafisa dan membuat kedua sudut bibir Lestari tertarik ke atas. Nafisa juga ikut tersenyum saat melihat senyuman dari Lestari. Ini pertama kalinya Nafisa melihat senyuman tulus dari Lestari dan Nafisa sangat kagum. Karena Lestari lebih tambah cantik kalau sedang tersenyum dengan tulus seperti itu. Sebentar aja kok, kata Lestari dengan memiringkan duduknya dan mengulurkan tangan kanannya ke arah perut Nafisa. Telapak tangan Lestari menyentuh perut Nafisa dan menatap perut Nafisa. Gimana rasanya hamil? Tanya Lestari dan menatap Nafisa yang canggung dengan pertanyaan Lestari. Sangat senang, Mbak, karena aku bisa merasakan perjuangan menjadi seorang ibu. Jawab Nafisa dengan perasaan yang tidak enak kepada Lestari. Mungkin kalau bukan kesalahan gue juga bisa merasakan memiliki perut buncit seperti ini. Kata Lestari dan menarik tangannya kembali karena dia bilang cuma sebentar saja. Maaf Mbak, kalau jawaban aku jadi buat Mbak sedih, kata Nafisa yang merasa bersalah. Tapi aku tidak bermaksud seperti itu, sambung Nafisa dengan tatapan mata yang memancarkan rasa bersalah yang sangat besar. Santai saja, gue tidak apa-apa kok, kata Lestari dengan senyuman di bibirnya dan membuat Nafisa juga ikut tersenyum. Seharusnya gue tidak melakukan hal bodoh yang membuat gue sangat menyesal, kata Lestari di dalam hatinya. Mas memang pantas mendapatkan istri seperti Nafisa. Dia sangat baik dan tulus, sambung Lestari di dalam hatinya. Penyesalan selalu saja datang di akhir, tapi jangan jadikan sebuah penyesalan sebagai dinding penghalang untuk kita melangkah maju menjadi lebih baik lagi. Karena di setiap penyesalan, pasti ada pembelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita ke depannya. Setelah kejadian di meja makan waktu itu, perubahan Lestari mulai terasa di rumah ini, karena sudah tidak ada lagi pertengkaran atau perdebatan kecil yang terdengar. Bahkan Lestari meminta Nafisa untuk mengajarkan dia memasak karena dia tidak bisa memasak dan ingin mencoba memasak. Lestari juga lebih sering diam di rumah kalau tidak ada pekerjaan. Tidak seperti dulu lagi yang setiap hari selalu saja pergi keluar atau mengurung diri di dalam kamarnya. Kamu kasih apa sama Lestari? Tanya Adnan yang sedang duduk berdua dengan Nafisa di sofa ruang keluarga dan sekarang Lestari lagi berada di dalam kamarnya. Hari ini hari Minggu dan Adnan libur bekerja. Maka dari itu, sekarang Adnan berada di rumah. Tidak aku kasih apa-apa, jawab Nafisa. Seharusnya Mas bersyukur Mbak Tari mulai berubah dan mulai mau menerima kehadiran aku. Tegur Nafisah karena Adnan selalu saja bertanya tentang perubahan Lestari yang sangat drastis. Mas bersyukur atas perubahan Lestari, tapi rasanya masih aneh saja, kata Adnan dan mengusap perut buncit Nafisah. Gak usah dibicarain lagi, nanti Mbak Tari dengar, kata Nafisah yang sudah tidak mau membicarakan perubahan Lestari karena takut Lestari mendengar dan jadi salah paham nantinya. Aku kangen sama Aira. Sudah sebulan kita tidak jenguk dia, beritahu Nafisa. Sudah sebulan mereka tidak menjenguk Humaira. Itu semua atas permintaan Humaira sendiri yang tidak mau terlalu sering dijenguk, karena takut Nafisa kecapean, dan dia juga sudah sangat betah di sana. Jadi biasanya, Nafisa hanya mengirim uang buat Humaira lewat rekening sahabatnya, karena Humaira belum memiliki ATM, dan nanti rencananya, kalau Humaira sudah mulai besar dan mengerti, Nafisa akan buatkan ATM buat Humaira biar Humaira bisa mengambil uangnya sendiri. Mas juga kangen sama Aira, tapi Mas banyak kerjaan di kantor. Gimana kalau hari Sabtu depan saja kita jenguk Aira? Tanya Adnan dengan tangan masih mengusap perut buncit Nafisa. Boleh Mas, tapi Mas harus janji jangan kayak kemarin-kemarin lagi, kata Nafisa karena Adnan sering mengingkari janjinya karena banyak kerjaan di kantor. Iya Mas janji sayang. Sabtu depan kita jenguk Aira, kata Adnan dan Nafisa menganggukkan kepalanya. Tanpa mereka sadari, Lestari melihat dan mendengar semua pembicaraan mereka dan perilaku Adnan kepada Nafisa. Dulu aku juga berada di posisi itu sebelum kamu datang, Nafisa. Tapi mungkin ini balasan dari Allah atas semua kesalahan yang sudah aku lakukan, kata Lestari di dalam hatinya dan air mata yang tiba-tiba menetes. Apa suaminya akan memaafkan semua kesalahan yang sudah Lestari lakukan selama ini?
Apa suaminya tidak akan marah karena itu adalah kesalahan yang sangat besar dan Lestari tahu itu? Mbak, ngapain di situ? Tanya Nafisa saat dia memutar tubuhnya ke belakang untuk melihat pintu kamar Lestari. Karena Lestari tidak keluar juga. Tapi ternyata Lestari sudah berada di belakang. Gak apa-apa, jawab Lestari kaget dan tersadar dari lamunannya. Sini Mbak, gabung, ajak Nafisa kepada Lestari dan Adnan diam saja memperhatikan kedua istrinya. Entah kenapa, ada perasaan aneh di hati Adnan. Adnan merasa senang karena akhirnya kedua istrinya bisa akur. Tapi ada perasaan sedikit berbeda saat dia menatap Lestari. Perasaan yang mulai berkurang. Kok duduk di situ Mbak? Sini duduk di samping Mas Adnan, kata Nafisa saat Lestari duduk di sofa kosong. Gak apa-apa, di sini aja, kata Lestari yang merasa canggung dengan suasananya. Nafisa berdiri dari duduknya dan menghampiri Lestari. Ayo Mbak, Mas Adnan juga suami Mbak, kata Nafisa dengan senyuman lebar di bibirnya dan menarik tangan Lestari yang akhirnya nurut dengan keinginan Nafisa. Nafisa mendudukkan Lestari di samping kanan Adnan, dan setelah itu Nafisa duduk di samping kiri Adnan. Adnan merasa sedikit canggung dengan posisi mereka sekarang, karena ini pertama kalinya mereka duduk bertiga dengan dia yang berada di tengah-tengah kedua istrinya. Maaf Mas, kata Lestari yang membuka suara di dalam keheningan mereka. Nafisa yang tahu keadaan kondisinya sekarang, memilih buat pergi dan meninggalkan Adnan berdua dengan Lestari biar mereka lebih nyaman buat bicaranya. Aku permisi ke dapur dulu, pamit Nafisa yang berdiri dari duduknya dan setelah itu melangkahkan kakinya pergi ke dapur. Semoga saja setelah ini tidak ada lagi pertengkaran di dalam rumah ini, dan rumah ini akan dipenuhi dengan rasa sayang dan cinta. Non mau apa? Tanya Bi Ami yang sedang masak buat makan siang. Mau makan buah Bu, jawab Nafisa dan membuka pintu kulkas. Biar saya saja yang potongkan Non, kata Bi Ami. Sudah Bibi fokus masak saja, aku bisa sendiri, kata Nafisa dan mengambil buah apel, pir, sama anggur dari dalam kulkas. Nafisa mengambil keranjang kecil dan memasukkan buah yang diambil ke dalam keranjang itu untuk dicuci terlebih dahulu. Karena Nafisa suka makan buah apel sama pir dengan kulitnya. Jadi Nafisa hanya memotong buahnya saja dan meletakkannya ke atas piring bersama anggur yang sudah terlebih dahulu terletak di atas piring. Nafisa cukup lama berada di dapur, dan dia sengaja melakukan itu untuk memberikan waktu kepada Adnan dan Lestari berbicara. Di dapur, Nafisa berbicara dengan Bi Ami. Banyak hal yang mereka bicarakan, dan Nafisa juga mencicipi masakan Bi Ami yang selalu saja enak. Merasa cukup lama di dapur, akhirnya Nafisa memutuskan buat kembali ke ruang keluarga dengan membawa sepiring buah yang tinggal dimakan saja. Bibir Nafisa tertarik ke atas saat melihat pemandangan di sofa ruang keluarga. Adnan merangkul bahu Lestari, dan Lestari menyandarkan kepalanya di bahu Adnan. Tidak ada rasa cemburu sedikit pun di hati Nafisa, karena dia sadar posisinya di sini hanyalah istri kedua dari Adnan dan madu dari Lestari. Bahkan Nafisa sangat senang melihat pemandangan itu, dan berdoa agar semuanya akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dehem Nafisa, kayaknya aku ganggu deh. Kalau gitu aku ke kamar saja, kata Nafisa menggoda kedua orang itu yang langsung membuat Lestari menegakkan duduknya. Apaan sih Nafisa? Sini duduk lagi, kata Lestari yang tersenyum malu-malu dan baru kali ini Nafisa melihat Lestari malu begitu. Serius nih aku gak ganggu, tanya Nafisa yang masih ingin menggoda. Nafisa, panggil Adnan dengan lembut tapi penuh tekanan di dalam panggilannya. Iya Mas, aku cuma bercanda saja, kata Nafisa dengan senyuman di bibirnya, dan kembali duduk di samping Adnan, tapi tidak terlalu dekat. Sepi kayak gini, kata Nafisa mengambil remote TV dan menghidupkan TV agar tidak terlalu sepi. Nafisa menyetel film kartun Choco yang lagi rame sekarang, dan kembali meletakkan remote ke atas meja. Nafisa memakan buah apel yang sudah dia potong dan piringnya diletakkan di atas pangkuannya. Makan sendiri saja nih, tanya Lestari kepada Nafisa yang fokus nonton dan makan sendiri. Nih, silakan dimakan, kata Nafisa memberikan piring yang berisi buah kepada Adnan, tapi tatapan mata yang tidak lepas dari layar TV. Adnan menerima piring yang diberikan oleh Nafisa. Kenapa tuh istri kedua kamu?
Tanya Lestari dan mengambil potongan buah apel dari piring yang dipegang oleh Adnan. Bawaan bayi yang dia kandung, semenjak hamil dia sangat suka nonton kartun. Beritahu Adnan dan meletakkan piring buah itu ke atas meja di depan mereka karena capek kalau dipegang terus. Lestari menganggukkan kepalanya dan akhirnya mereka berdua juga ikut menonton kartun yang Nafisa tonton. Tanpa sadar, Nafisa dan Lestari menyandarkan kepalanya di bahu Adnan dan Adnan merangkul bahu kedua istrinya. Rasanya sangat bahagia saat situasi seperti ini. Dan inilah yang Adnan inginkan di dalam rumah tangganya. Bi Ami yang melihat pemandangan itu ikut bahagia. Akhirnya, hubungan rumah tangga ini akur dan semoga saja selamanya akan seperti ini bahkan lebih baik lagi. Saling menghargai satu sama lain maka semuanya akan berjalan dengan baik.